Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Permisa TV-ku. Kembali lagi pada acara Cahaya dari Pondok. Saya Indah Sandistia Putri yang akan menemani perbincangan ini. Pada episode kali ini, kita akan bertemu dan berbincang langsung dengan sosok di balik lahirnya pesantren Santri Dahlan Nusantara, Gus Huda, yang dengan ketulusan hati merangkul mereka yang kerap dianggap tersisih oleh masyarakat. Assalamualaikum Gus Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ke pertanyaan saja atau bagaimana kabar dari Gus Huda? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, alhamdulillah. Mungkin pertanyaan pertama dari latar belakang Gus Huda, untuk mengapa sih Gus Huda ini tuh menjalankan atau melakukan dakwah untuk para orang-orang yang dianggap tersisih oleh masyarakat? Sebenarnya gini Mbak, kewajiban berdakwah, berjuang untuk mengenalkan agama Allah ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Karena apa? Kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan, baik itu dalam diri sendiri maupun secara umum kita tularkan kepada orang lain, tentunya kebaikan itu juga akan berdampak ke manfaat dalam diri sendiri, seperti itu. Nah, dari pengalaman yang paling Gus Huda itu ingat selama ini menjalani semua kegiatan ini tuh apa ya Gus? Sebenarnya gini ya, ada hal unik yang mungkin perlu kami sampaikan, bahwasanya gini, kita itu kadang melihat orang-orang yang berada di jalanan, orang-orang yang mungkin mereka dikatakan preman dan lain sebagainya, itu secara kasat mata itu orang awam melihat mereka itu ekstrim, mereka itu kasar, mereka itu tidak mau berbaur dengan orang lain dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak. Coba kita lihat. Kalau seumpama kita punya tetangga atau punya saudara yang mungkin dari kalangan konco-konco yang ada di jalanan, memang ketika kita belum kenal mereka, dengan badan bertato, rambut gondrongnya, badan kekarnya, dia serem. Ternyata begitu dia pulang ke rumah, mereka punya rasa cinta kepada anak dan istrinya. Lah, artinya kita menganggap mereka ekstrim, mereka serem itu karena kita belum kenal dengan mereka, kan gitu. Begitu sudah kenal, ternyata mereka juga penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, sama dengan kita, gitu. Lah, inilah yang menjadi pengalaman saya yang akhirnya mendorong keinginan saya untuk mengajak kepada mereka untuk kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu, untuk menjalankan syariat-syariat agama, kan gitu. Karena rata-rata dari mereka ini KTP-nya Muslim, KTP-nya Islam, tapi jarang yang menjalankan syariat Islam, seperti itu. Bagaimana cara Gus Huda ini tuh mengajak mereka ya? Kayak bagaimana caranya? Jadi gini, orang itu akan mau melakukan apapun, gitu. Apapun itu dia akan mau lakukan ketika memang mereka itu butuh. Iya sih. Kan gitu deh. Jadi orang butuh uang, dia akan bekerja demi uang, kan gitu. Orang butuh pasangan hidup, dia akan mengejar pasangan hidupnya sampai dimanapun, apapun yang menjadi pertaruhannya, perjuangannya seperti apa, tetap dia kejar, kan gitu. Jadi rata-rata teman-teman yang ada di Sandal itu ya latar belakangnya awalnya seperti itu, kan gitu. Mereka butuh ketenangan, mereka butuh solusi, mereka butuh nasihat, mereka butuh pendamping, mereka butuh teman curhat, seperti itu. Jadi Sandal itu adalah sebuah wadah bagi teman-teman yang mungkin, kan gitu, membutuhkan ya apa bahasanya ya, teman-teman curhat, saling berbagi cerita, saling berbagi pengalaman di masa lalunya, seperti itu. Jadi kebanyakan dari santrinya itu memang membutuhkan sesuatu, makanya datang ke Gus. Iya, rata-rata yang dibutuhkan adalah ketenangan hati. Karena apa? Mohon maaf. Teman-teman di tempat kita itu kebanyakan dulunya mereka adalah orang sukses yang tidak mampu mengatur atau memanage kesuksesannya dengan baik. Artinya ketidakmampuan ini dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin terjerumus ke dalam dunia-dunia hitam, dengan main perempuan, main judi, ataupun minum-minuman keras dan lain sebagainya, sehingga kesuksesan yang dulu pernah digapai hilang dengan sendirinya, disebabkan karena judinya, karena perempuannya, karena kenakalannya dan lain sebagainya. Lah, saat dia sudah tumbang, dia butuh tempat bersandar. Lah, rata-rata orang kalau sudah hancur hidupnya, teman sebaik apapun dulu dia akan hilang, meninggalkan. Jadi, ketika sama-sama kaya,
dia menjadi satu apa nih, satu kesatuan seakan-akan tidak akan bisa terpisahkan. Tapi begitu yang satu ini tumbang, ya, maka yang masih bertahan ini tidak mau dia berteman lagi kepada yang sudah tumbang. Nah, orang-orang yang tumbang inilah akhirnya banyak yang datang ke kita untuk mencari nasihat bagaimana hidup saya. Bahkan ada yang ekstrim, pernah curhat bagaimana hukumnya bunuh diri dan lain sebagainya, karena mungkin mereka sudah tidak kuat dengan permasalahan dan problematika yang mereka hadapi. Nah, disitulah awal kami pelan-pelan mengenalkan tentang kemurahan Allah, tentang kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada hambanya, seperti itu. Jadi kamu meskipun sekarang ditinggal istri, ditinggal anak, ditinggal harta benda yang dulu pernah kau miliki, tapi ingatlah, kamu punya Allah yang selalu akan mendampingimu. Oh, no. Jadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dari inilah akhirnya mereka timbul hirah, timbul semangat lagi untuk berbuat baik. Seperti itu. Oke, yang saya dengar tuh pada tahun 2014, Gus Huda kan mulai melakukan pendekatan di kawasan Semarang Selatan. Kira-kira di daerah sana tuh situasinya kayak gimana ya Gus ya, pas zaman dahulu? Dulu ini gini, jadi kisah berdirinya Santri Dalan Nusantara ini berawal dari teman-teman yang hanya sekedar nongkrong. Teman-teman yang hanya sekedar nongkrong di pinggir masjid seperti itu, dan gitu. Terus setelah itu pelan-pelan kita masukkan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah teladan para sahabat, dan mereka tertarik nih. Dari ketertarikan mereka, akhirnya dari mulut ke telinga, dari mulut ke telinga sampai menyebar luas, sekarang menjadi ya bahkan di luar kota Semarang itu Santri Dalan dikenal di mana-mana. Lah itu karena itu awalnya adalah mereka sekumpulan anak-anak muda yang berkumpul di teras-teras masjid untuk bercerita-cerita tentang kebaikan, seperti itu. Berarti di daerah sana tuh pas itunya, waktu itu tadi remaja-remaja santri aja atau remaja-remaja? Iya, saya katakan remaja, maksudnya remaja gimana ya, usianya 40 ke atas ini. Saya katakan remaja tapi 40 ke atas. Jadi apa ya, wajah tua tapi jiwa muda. Nah. Nggak mau tua kan gitu. Jadi mereka ini adalah orang-orang ya bapak-bapak, bisa dikatakan kalau anak-anak sekarang mengatakan bapak-bapak yang pada nongkrong dan lain sebagainya. Lah mereka inilah yang akhirnya mengawali kan gitu. Lah mereka ada yang mantan residivis narkoba, ada yang mantan alumni penjara, debt collector, tukang parkir, seperti itu. Tukang palak juga ada. Dan gitu banyak sekali. Dan gitu. Maka di tempat kami arahkan untuk bagaimana Anda menyayangi diri sendiri, dan gitu. Nah, semua orang tuh menginginkan kasih sayang dari Tuhannya, tapi kadang mereka tuh lupa untuk mengasihi dirinya sendiri. Gitu. Maka kasihanilah kamu, kasihanilah dirimu sendiri, sehingga kamu mampu untuk mengasihi yang lain. Ketika kamu mampu mengasihi diri sendiri dan orang lain, maka disitulah kamu adalah tergolong orang yang bermanfaat di hadapan Tuhanmu. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik kalian bagi manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti itu. Di awal proses pendiriannya pesantren itu, kira-kira tantangan apa yang paling besar buat Gus Huda? Tantangan yang paling besar adalah dibenci oleh tetangga. Kenapa? Iya. Karena yang tadinya setiap malam ini tetangga ini bisa istirahat dengan tenang, istirahat dengan nyaman, bahkan jam 9 malam itu lokasi di tempat kami itu udah sepi. Begitu teman-teman sandal ini banyak, kan akhirnya tiap malam kan dia nongkrong nih. Tiap malam kita ngaji, tiap malam kita dongeng-dongeng kisah para nabi dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, di situ kan dulu pernah ada yang mengatakan, wah sekarang Huda ki madai gali, Huda ki madai preman dan lain sebagainya. Itu awalnya seperti itu. Dan bahkan sempat ada kami mengadakan kegiatan diganggu kan gitu dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah berbeda. Kalau kampung itu sepi, malah masyarakat yang menanyakan, anak-anak kok gak kelihatan kemana gitu. Sekarang seperti itu. Berarti sekarang udah terbiasa ya? Sudah terbiasa dengan seperti itu.
kalau dengan latar belakang santri yang dibilang tadi kayak banyak yang preman, banyak yang mantan Panjara gitu, kira-kira gimana pendekatan Gus awalnya? Kayak kan dibilangnya kan tadi di depan banyak masjid gitu ya Gus ya. Nah gitu berarti Gusnya yang nyamperin mereka duluan atau bagaimana? Sistem atau metode dakwah di Santri Indalan Nusantara bukan hanya sekedar menunggu datangnya ikan, tapi kita juga melemparkan kail kan itu, sehingga ikan itu akan datang. Salah satunya dengan cara-cara seperti ini kan gitu, dengan kita upload ke sosial media sehingga orang-orang di sana yang butuh tentang pemahaman pendidikan secara ubudiyah kan gitu, mereka bisa datang ke sini. Juga banyak sekali ada orang-orang tua yang memasrahkan anaknya kepada kita kan gitu. Contoh, dia punya anak nih gitu, usianya baru kelas 2 SMP atau 1 SMA, lagi nakal-nakalnya. Orang tuanya nggak mampu untuk memberikan nasihat kepada anak. Karena apa? Ketika anak diberikan nasihat selalu membantah. Akhirnya orang tuanya yang ke kita. Saya minta tolong anak saya dinasihatin. Akhirnya kami yang datang ke rumah mereka untuk dijadwalkan ketemu dengan anak mereka. Itu. Setelah itu kami bisa ketemu, bisa ngobrol bareng kan seperti itu. Ternyata memang rata-rata kendalanya sama. Yang pertama, orang tua selalu menuntut anaknya untuk menjadi baik kan gitu. Akan tetapi keinginan anaknya itu tidak difasilitasi oleh orang tua. Jadi orang tua hanya menuntut kebaikan atas anaknya, tapi orang tua tidak mampu memberikan apa yang menjadi keinginan anak. Nah ini kasus-kasus seperti ini akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Akhirnya anak cenderung tidak mau taat apa yang menjadi aturan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya pasrah kepada kiai. Lah akhirnya ya sudah, sebenarnya bukan kesalahan anakmu, kamu juga salah, saya katakan gitu. Artinya apa? Jadi orang tua jangan hanya menuntut kebaikan atas anaknya, tapi orang tua juga harus mampu memperbaiki diri. Untuk apa? Untuk supaya anak ini mencontoh. Bukan hanya menyuruh, tapi memberikan contoh. Itu orang tua yang baik. Kami katakan seperti itu. Jadi ada yang mereka datang ke sini langsung, ada yang kami jemput pula ke rumah-rumah. Seperti itu. Kalau boleh tanya nih, kira-kira tuh metode apa yang dilakuin Gus? Karena kan dibilang tadi para orang tua kan memberikan anaknya ke Gus ya. Nah itu gimana biar anak itu tuh mau nurut gitu? Saya contohkan gini, ini satu kasus ya, yang betul-betul terjadi di tempat ini. Jadi ada santri baru di sini, ini sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu, santri baru. Sekarang sudah alhamdulillah waras. Alhamdulillah waras. Jadi awal dia masuk sini itu, dia dalam kondisi betul-betul orang yang suka mabuk, yang sangat akut. Kalau sehari tidak mabuk, dia lemas badannya. Sehari tidak minum miras, dia lemas badannya. Kayak gitu. Bahkan karena dampak mirasnya, akhirnya dia terus bertindak anarkis. Malak dan lain sebagainya. Orang tua dibentak dan lain sebagainya. Lah, awal mereka masuk sini, saya sampaikan kepada mereka. Kamu hidup akan berapa tahun lagi? Mohon maaf Gus, nggak tahu. Kalau besok sore kamu mati, kamu mau? Ya saya nggak mau. Pengen mati dalam keadaan baik atau buruk? Ya pengen dalam keadaan baik. Maka saya katakan kepada mereka, ingatlah perkara yang paling dekat dengan Anda adalah kematian. Tidak ada yang mampu menjamin sampai kapan kamu akan hidup, kan gitu. Dan semua orang menginginkan akhir hayatnya dalam keadaan baik. Lah kalau Anda melakukan hal seperti ini terus, kira-kira bisa nggak Anda wafat dalam keadaan baik? Kan itu. Jadi itu. Akhirnya dia berpikir ini merenung. Lah terus gimana solusinya Gus? Saya nggak bisa hidup tanpa minuman. Saya katakan kepada mereka, kalau memang kamu belum mampu hidup tanpa minuman, silakan. Saya izinkan kamu minum setiap hari, kecuali hari Jumat. Ini mohon maaf, ini internal pendidikan di tempat kita. Jadi bukan huda itu menghalalkan miras, tidak. Tapi ini adalah sebuah metode pendidikan. Karena apa? Orang bertaubat dari ketidakbaikan menuju kebaikan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya katakan kepada mereka, minimal ketika hari Jumat, jangan kotori hari itu dengan kemaksiatan yang kamu lakukan. Apa alasannya? Karena Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Jadi masternya dari hari itu adalah hari Jumat.
Jangan sampai hari Jumat ini kamu kotori dengan kemaksiatan yang kamu lakukan. Lah ini akhirnya kita kawal nih. 3 bulan kita awasi, kita kawal betul. Akhirnya kita dudukkan lagi. Gimana? Bisa nggak setiap hari Jumat Anda tidak mabuk? Ini. Ternyata bisa, ya sudah. Ketika itu di 3 bulan berikutnya kita tingkatkan kelasnya, kita naikkan kelasnya. Ya sudah, kalau seperti itu karena kamu sudah mampu untuk tidak mabuk di setiap hari Jumat, sekarang ditambah 1 kali lagi. Jangan kotori hari Senin dengan kemaksiatan yang kamu lakukan. Loh, apa alasan Agus? Karena hari Senin adalah hari lahirnya Kanjeng Nabi. Jadi Allah itu akan meridhoi hidupmu, akan memberikan ridho hidayah dalam kehidupanmu itu atas rekomnya Rasulullah, atas syafaatnya Rasulullah. Maka ketika di hari Senin, hari yang suci, hari yang di mana Rasulullah dilahirkan, justru kamu malah menghiasi dengan kemaksiatan yang kamu lakukan, maka bagaimana Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada Anda? Nah, 3 bulan kita kawal lagi, 6 bulan di sini, akhirnya yang tadinya mabuk tiap hari, minimal seminggu mabuk berhenti 2 kali, setiap Senin sama Jumat. Berikutnya, berikutnya kita dudukkan lagi, kita tanya mereka, sayang nggak pada dirimu? Sayang, kan itu. Hari lahirmu adalah hari sucimu, maka jangan pernah kotori hari lahirmu dengan kemaksiatan yang kamu lakukan. Jangan sekali-kali. Kamu lahir hari apa? Saya lahir hari Rabu. Ya sudah, setiap Rabu jangan sekali-kali kemaksiat. Karena namanya kamu menganiaya diri sendiri. Dan perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah menganiaya diri sendiri. Akhirnya dia berhenti maksiat di hari Jumat, hari Senin, dan hari Rabu. Yang terakhir adalah kita benturkan dengan anak dan istrinya. Kita tanya mereka, gitu. Istrimu nurut nggak sama kamu? Nggak pernah nurut. Itu dikarenakan hari lahirnya kau gunakan untuk maksiat. Anakmu nurut nggak sama kamu? Nggak pernah nurut. Ya itu karena hari lahir anakmu justru malah kau kotori dengan kemaksiatan yang kamu lakukan. Lah akhirnya satu keluarga ini lahirnya beda-beda. Ya sudah, mau tidak mau orang tua akhirnya menyudahi apa yang menjadi kebiasaan tidak baiknya seperti itu. Jadi bertahap. Terima kasih ya Gus Huda karena sudah meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah saya berikan. Dari perjalanan yang Gus ceritakan tadi, kita bisa melihat bahwa setiap orang sebenarnya memiliki kesempatan untuk berubah dan juga menemukan arah hidup yang baru. Apa yang dilakukan di Pondok Pesantren Santri Indalan Nusantara ini akan menjadi bukti bahwa dengan pendekatan yang penuh kesabaran, kasih sayang, dan kepercayaan, mereka yang sebelumnya tersisih pun bisa kembali ke jalan yang lebih baik. Semoga kisah dan perjuangan Gus Huda ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa merangkul dan juga memberi kesempatan kedua untuk para santri ini adalah bentuk salah satu dakwah yang sangat berarti. Saya Sandi, pamit undur diri, sampai jumpa pada kisah inspiratif lainnya di Cahaya dari Pondok.